Selamat datang di sudut paling memesona dari Ticino, tempat di mana Switzerland melepas jasnya yang formal dan beralih mengenakan kaos yang santai dan cerah. Di sini, di tepian Danau Lugano yang berkilauan, tersembunyi sebuah permata yang bahkan banyak traveler ulung pun mungkin belum pernah menyentuhnya. Namanya adalah Morcote. Bukan Interlaken yang ramai, bukan Zermatt yang megah, bukan pula Luzern yang sempurna seperti kartu pos. Morcote adalah sesuatu yang berbeda. Ia adalah sebuah lukisan hidup dari era Renaissance yang tidak sengaja terpelihara di abad ke-21. Bayangkan deretan rumah pastel berwarna oker, kuning, dan merah jambu yang seolah ditumpuk secara acak di lereng bukit, diapit oleh birunya danau dan hijaunya pegunungan. Itulah pemandangan pertama yang akan menyambut Anda. Apa yang membuat Morcote begitu spesial dan layak disebut sebagai Hidden Gem? Meskipun gelar desa terindah di Switzerland melekat padanya, rahasianya terletak pada lokasinya. Morcote tidak berada tepat di jalur kereta api utama. Untuk mencapainya, Anda harus memiliki niat. Perjalanan dari Lugano membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan bus atau kapal. Sebuah perjalanan singkat yang seolah membawa Anda melintasi portal waktu, menjauh dari keriuhan kota dan masuk ke dalam ketenangan yang absolut. Mari kita mulai eksplorasi dari dermaganya. Dari atas air, siluet Morcote sudah dramatis. Menara loncengnya yang megah, milik Chiesa di San Antonio Abate, menjulang dengan angkuh, menjadi penanda yang tidak mungkin salah. Saat kapal merapat, Anda disambut oleh suasana yang tenang. Tidak ada kerumunan turis yang berdesakan, hanya suara gemericik air danau yang menepi dan desau angin yang lembut. Dari dermaga, langkah Anda secara alami akan tertarik untuk masuk ke dalam labirin jantung desa. Carugianya, ini adalah jaringan jalan setapak dan ganggang sempit yang terbuat dari batu kali yang halus dan telah aus oleh ratusan tahun langkah kaki. Berjalanlah tanpa tujuan di sini. Ini adalah ritual yang harus dilakukan. Setiap belokan menawarkan pemandangan baru. Sebuah sudut pandang baru yang lebih fotogenik dari sebelumnya. Perhatikan detailnya. Pintu kayu besar yang telah retak oleh matahari. Besi tempa yang dibentuk menjadi bentuk yang rumit di jendela. Tirai linen yang berkibar. Dan geranium merah merekah yang menghiasi setiap balkon dan tangga. Cahaya di sini terasa magis. Terutama di sore hari. Ketika sinar matahari menyusup ke celah-celah bangunan, menciptakan permainan bayangan yang dramatis. Naiklah sedikit, dan Anda akan menemukan tangga-tangga yang menanjak. Ikuti saja. Mereka akan membawa Anda lebih tinggi, memberikan pemandangan danau yang semakin luas. Dan akhirnya, Anda akan tiba di ikon arsitektur Morcote yang paling megah, The Scalinata della Madonna del Sasso. Ini adalah sebuah monumen tangga yang monumental yang diapit oleh lengkungan-lengkungan kapel, menuju ke gereja Madonna del Sasso. Mendakilah. Ada sekitar 400 anak tangga yang harus ditaklukkan. Dan percayalah, setiap langkahnya worth it. Dari puncak, dari teras gereja dan arkadenya, pemandangannya benar-benar memusingkan. Anda bisa melihat seluruh kompleks desa di bawah, atap-atap rumahnya yang merah, perahu-perahu layar yang seperti mainan di danau, dan di kejauhan, puncak-puncak gunung di pegunungan Alps yang membentuk latar belakang yang epik. Ini adalah salah satu viewpoint paling sinematografik di seluruh Switzerland. Tapi mungkin, harta karun terbesar Morcote adalah rahasianya yang paling tersembunyi. Parkoskerer. Terletak hanya 10 menit berjalan kaki dari pusat desa, taman ini adalah sebuah kejutan yang sama sekali tidak terduga. Dibuat oleh seorang industrialis tekstil bernama Arthur Skerer pada awal abad ke-20, taman ini adalah fantasi pribadinya yang diwujudkan.
Ia adalah seorang kolektor dan pecinta seni, dan dalam taman ini, ia menciptakan perjalanan keliling dunia botani dan arsitektural. Anda memasuki gerbangnya dan tiba-tiba dibawa ke Mesir kuno, dengan patung-patung Firaun dan Sphinx. Beberapa langkah berikutnya, Anda berada di sebuah kuil kecil bergaya Thailand yang elegan. Belok lagi, ada paviliun Moorish dengan ubin-ubinnya yang indah, lengkungannya yang runcing, dan interiornya yang sejuk. Lalu ada Taman Renaissance Italia, patung-patung dewa-dewi Yunani, dan bahkan sebuah rumah bergaya Spanyol. Semua ini disatukan oleh vegetasi yang luar biasa eksotis. Pohon palem, bambu raksasa, tanaman sukulen, camellia, dan magnolia. Udara di sini harum dan teduh. Dan dari sudut manapun di taman ini, pemandangan Danau Lugano selalu hadir, menjadi latar belakang permanen yang menakjubkan untuk semua keanehan dan keindahan yang ada di dalamnya. Parcos-Scherrer bukan sekadar taman. Ia adalah sebuah mausoleum untuk sebuah mimpi, sebuah tempat yang begitu pribadi dan aneh sehingga Anda akan merasa seperti seorang penjelajah yang menemukan kota yang hilang. Setelah puas menjelajah ketinggian, turunlah kembali ke danau. Saatnya untuk merasakan kehidupan lokal. Duduklah di salah satu kafe atau restoran yang berjejer di tepi air. Pesanlah espresso atau gelato. Es krim Italia di sini adalah yang terautentik di luar Italia. Atau, untuk makan siang, cobalah hidangan khas Ticino seperti risotto yang lembut atau ikan segar yang ditangkap dari danau, disajikan dengan segelas anggur merlot lokal yang lembut. Inilah saatnya untuk melakukan hal terbaik di Morcote. Tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk, menyerap pemandangan, merasakan sinar matahari di kulit, dan menonton kehidupan yang berlalu dengan lambat. Seorang nelayan memperbaiki jaringnya. Seorang nenek menyapu terasnya. Perahu perlahan melintas di danau. Morcote mungkin telah mendapatkan gelarnya, tetapi ia tidak kehilangan jiwanya. Ia tetap menjadi tempat yang tenang, elegan, dan sangat autentik. Ia menawarkan semua pasca kartu klasik Switzerland, danau, gunung, desa, tetapi dengan sentuhan Mediterania yang hangat dan santai yang membuatnya terasa seperti libaban dua negara sekaligus. Ia adalah pengingat bahwa keindahan sejati seringkali terletak sedikit di luar jalur yang biasa dilalui, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang ingin mencari lebih dalam. Jadi, lain kali peta Switzerland terbentang di hadapan Anda, luangkanlah waktu untuk menandai titik kecil di tepi Danau Lugano ini. Berkendaralah sedikit lebih jauh, naik kapal yang sedikit lebih sepi, dan berikan diri Anda hadiah untuk menemukan salah satu rahasia terbaik yang dijaga oleh Switzerland. Temukan Morcote, dan biarkan diri Anda jatuh cinta pada irama lambat dan keindahannya yang abadi.